Rania melangkah keluar dari auditorium dengan langkah cepat. Namun pandangannya terpaku pada sosok Dinda yang duduk dengan percaya diri di bangku depan, dikelilingi beberapa teman sekelasnya. Mereka sedang tertawa kecil, jelas bangga atas presentasi barusan. Tanpa banyak basa-basi, Rania menghampiri. "Dinda," ucapnya tenang. Dinda menoleh, masih dengan senyum di wajahnya. "Iya, kenapa?" "Aku cuma mau tanya satu hal." Rania menatapnya lurus. "Desain yang kamu presentasikan tadi, itu benar-benar karyamu?" Sekilas, senyum Dinda menegang. Ia menelan ludah, tapi cepat-cepat menjawab, "Iya." "Tentu saja." "Kenapa?" Rania tidak langsung menjawab. Matanya mengamati ekspresi Dinda, lalu bergeser ke teman-teman di sekitarnya. Salah satu dari mereka ikut angkat suara. "Kamu nanya kayak gitu maksudnya apa, Rania? Udah jelas tadi Dinda yang presentasi, dan presentasinya bagus banget." "Iya," sahut yang lain. "Baru kali ini aku lihat desain seunik itu. Rapi, clean, dan punya konsep yang kuat." "Ngapain kamu mempertanyakan?" Rania tersenyum samar. "Aku nggak bilang desainnya jelek. Presentasinya memang bagus. Hanya saja, aku merasa pernah melihat desain itu sebelumnya. Suasana mendadak canggung." "Apa kamu yakin?" tanya salah satu teman Dinda. "Soalnya aku pribadi baru pertama kali lihat desain kayak gitu." "Bisa jadi aku salah lihat," kata Rania pelan, menatap langsung ke mata Dinda. "Oh ya, terima kasih atas waktunya. Aku pulang dulu." Namun sebelum berbalik, ia menambahkan dengan nada tenang tapi dalam, "Oh iya, Dinda, sebuah karya itu biasanya punya ciri khas. Autentik. Ada karakter, ada simbol-simbol kecil yang mungkin tidak semua orang sadar, tapi penciptanya tahu betul." Dinda terdiam. Rania melanjutkan dengan nada lebih tajam, "Semoga di kesempatan lain kamu bisa lebih jujur." "Apa maksudmu?" sergah Dinda akhirnya, nadanya mulai terdengar tersulut. "Kamu masih nggak percaya kalau itu karyaku?" Rania menghela napas, lalu menatapnya lagi. "Bukan soal percaya atau tidak. Aku hanya bilang, aku pernah melihat desain seperti itu. Bukan menuduh." "Tapi itu sama aja," balas Dinda mulai gusar. "Kamu menuduhku nyontek secara halus. Kalau kamu merasa begitu, mungkin ada alasannya," jawab Rania datar. "Tapi sudahlah. Maaf kalau aku salah. Semoga sukses untuk penilaian final nanti." Rania berbalik dan berjalan menjauh. Tapi ia tak tahu, dari balik pilar dekat pintu keluar, Matteo berdiri diam. Matanya sempit, ekspresinya datar. Dan ia mulai meragukan keaslian desain yang barusan ia nilai tinggi. Rania berdiri di trotoar depan kampus. Kelas 3 SKS hari ini menguras energi, apalagi setelah ketegangan presentasi di auditorium tadi. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang masih kalut. Ini sudah lewat jam kerja Ibra, jadi Rania memutuskan untuk pean taksi online, belum sempat memesan sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depannya. Kaca jendela penumpang menurun. "Naik." Suara Arga terdengar datar namun tegas. Rania membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. "Aku pikir kamu sibuk," gumam Rania sambil mengenakan sabuk pengaman. "Kebetulan aku lewat," jawab Arga. "Gimana presentasinya?" Pertanyaan itu membuat Rania terdiam sejenak. Ia menatap lurus ke depan, lalu menghela napas berat. "Ada yang aneh," ucapnya akhirnya. "Salah satu desain yang dipresentasikan oleh temanku, itu milikku.
Arga menoleh sejenak, dahinya mengernyit. Milikmu? Ya. Temanku yang bernama Dinda mempresentasikannya. Aku hafal betul pola lengkung di lengannya. Itu hasil eksperimenku sendiri, tapi belum selesai. Masih kasar. Belum sempat aku poles. Arga terdiam, mendengarkan dengan tenang. Rania membuka tas besarnya, menarik map sketsa yang selalu ia bawa, dan membukanya dengan cepat. Tangannya bergerak lincah, membalik halaman demi halaman, mencari sesuatu. Aku yakin aku menyimpannya di sini, gumamnya, semakin panik. Tapi, lembar demi lembar diperiksa, sampai akhirnya Rania mengatupkan map itu dengan keras. Satu desain hilang. Kini tatapannya berpindah ke luar jendela, tetapi pikirannya melayang ke satu momen di masa lalu, di kantor Arga, saat ia tak sengaja bertabrakan dengan Dinda, membuat mapnya terjatuh dan kertas-kertasnya berserakan. Saat itu ia buru-buru memunguti semuanya, tak berpikir bahwa ada yang tertinggal. Rania menoleh ke Arga, suaranya pelan tapi tegas. Kemungkinan besar, dia mengambil desainku. Dan dia presentasikan seolah miliknya. Kamu yakin? Rania hanya mengangguk. Kalau begitu, jangan biarkan kejadian seperti itu terulang lagi, kata Arga akhirnya. Pastikan semua sketsa kamu terlindungi mulai sekarang. Dan kalau kamu punya bukti, tunjukkan. Aku akan pastikan, kali ini tidak akan ada yang bisa mencuri karyaku lagi. Mobil terus melaju di jalanan kota yang mulai temaram. Di balik kemudi, Pak Rudi memandangi kaca spion tengah. Wajahnya sedikit berkerut, pandangannya sesekali berpindah ke arah kaca spion samping. Tuan Arga, ucapnya pelan. Mobil sedan hitam di belakang kita itu sepertinya mengikuti dari tadi. Dari tikungan tadi dia tetap berada dalam jarak yang sama. Arga menoleh sekilas ke kaca spion samping, lalu langsung menegakkan tubuhnya dengan sikap lebih siaga. Namun ia berkata dengan nada datar, tenang, dan disengaja agar tidak membuat Rania panik. Itu mungkin cuma perasaanmu, Pak Rudi. Rania menoleh sedikit heran, tapi Arga langsung mengganti topik, seolah tidak terjadi apa-apa. Kau simpan semua desain barumu di mana? Sudah kamu backup secara digital? Tanyanya cepat. Rania mengangguk, namun dari sudut matanya ia masih bisa merasakan ketegangan samar dari Arga. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Dan dia tahu, Arga hanya mencoba membuatnya tetap merasa aman. Mobil sedan hitam di belakang mereka masih melaju, dengan jarak yang terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan.